366 hari yang ada di tahun 2020 berakhir di hari ini. Tetapi kasih setia dan pertolongan Allah tinggal tetap. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Begitulah firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayat 12. Saudaraku, nyalakanlah lilin pengharapanmu, seraya mengingat segala peristiwa yang telah lewat. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nyalakanlah lilin pengharapanmu sambil mengingat kebaikan Tuhan yang engkau alami. Pertolonganmu tidak pernah datang terlambat, ya Allah. Kini mari kita datang kepadanya dengan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Mari menghadap tahtanya yang kudus dengan rasa hormat. Mari nikmati indahnya saat-saat seperti ini. Dalam tenang teduh kita diperjumpakan dengan Dia Allah, Sang Maha Bijaksana. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa
waktu tidak pernah berjalan mundur. Yang telah lewat tidak mungkin terulang. Yang telah berlalu tidak mungkin kembali. Waktu seolah berlari dan manusia terus berusaha mengejarnya. Tetapi Engkau Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh Tuhan, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, 366 hari yang ada di tahun 2020 mungkin kita isi dengan kurang bijaksana. Banyak hari terbuang percuma karena kita mengejar hal-hal yang tidak kekal. Dari lubuk hati yang paling dalam, mari kita minta Allah mengajari kita untuk dapat beroleh hati yang lebih bijaksana lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin
rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu anggota jemaat dan saudara-saudari anggota jemaat GKI PTI. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian pada kesempatan yang indah ini. Perkenalkan, nama saya Ronald. Saya di GKI PTI menjabat sebagai Ketua Komisi Kesaksian. Bapak Ibu tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, yang mana wabah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia yang berdampak hampir di semua sektor usaha. Banyak pengusaha yang tidak kuat sehingga akhirnya menutup usahanya, dan juga banyak pekerja yang dirumahkan. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa usaha saya bergerak di bidang farmasi. Beberapa bulan yang lalu sempat juga terdampak karena wabah pandemi COVID-19, yang mana sempat terjadi penurunan omset. Tetapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, Tuhan pulihkan kembali, dan omset yang semula terjadi penurunan boleh kembali menjadi normal. Semua itu bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kepintaran saya, tetapi karena campur tangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya dan juga pekerjaan saya. Dan juga Bapak Ibu, di dalam kehidupan keluarga saya, akibat pandemi COVID-19 ini, saya mengambil sisi positifnya. Anak-anak belajar dari rumah, dan juga kita ikut ibadah online dari rumah, yang mana hubungan saya dengan anak dan juga dengan istri menjadi lebih harmonis, menjadi lebih akrab, menjadi lebih dekat. Begitupun juga sebaliknya. Terkhusus di ibadah online dari rumah, saya boleh diberi kesempatan untuk menjadi imam di dalam rumah tangga saya, untuk memimpin
kebaktian online yang diadakan dari rumah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarpun saat ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, kita tidak usah takut, kita tidak usah menyerah. Kita harus tetap berpengharapan, kita tetap harus berserah, dan kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang ini bukan karena Tuhan Yesus jahat kepada kita, bukan karena Tuhan Yesus tidak baik kepada kita, bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang kepada kita, melainkan sebaliknya ada rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih. Demikian kesaksian yang dapat saya bagikan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat
Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sesulit apapun situasi yang Anda hadapi di tahun 2020 ini, bertahanlah. Bukankah Dia berjanji tidak akan sekali-kali pun Ia meninggalkan kita? Ia berjanji untuk menyertai dan memberi kekuatan. Saudaraku, saat ini mari bersama dengan seluruh keluarga, kita menaikkan doa khusus memohon hikmat dan kebijaksanaan dalam kita menghadapi pergumulan keluarga yang sedang dihadapi saat ini. Shalom, Jemaat GKI Pondok Chandra. Perkenalkan, saya Stefanus, Jemaat GKI Pondok Chandra. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh mengizinkan saya untuk sharing, untuk kesaksian di ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020. Tahun 2020 mungkin bagi kita adalah angka yang cantik. Jadi kalau saya dan istri saya menunggu di bulan September, kenapa? Karena di bulan itu buah hati kami akan lahir dan dokter berkata bisa dipaskan dengan tanggal lahir istri saya, yaitu tanggal 18 September 2020. Dan ternyata Tuhan punya rencana lain. Tanggal 13 September hari Minggu, subuh jam 3 pagi, ternyata istri saya harus dilarikan ke Rumah Sakit Putri karena mengalami pecah ketuban. Jadi saat itu pagi-pagi saya antar istri saya ke sana dan dokter berkata harus operasi. Maju dari tanggal 18 maju ke tanggal 13. Dan kami berdoa rapid test, hasilnya negatif, dan puji Tuhan jam 7.30 pagi Alana Melody Graciela, gadis kecil kesayangan yang menyanyikan kemurahan Tuhan, boleh melihat dunia. Kami bersyukur anak kami dapat boleh lahir dengan kondisi yang normal dan tidak ada cacat pun. Kami bersyukur. Dan seiring waktu berjalan, tanggal 17 dan 18 September, istri saya mengalami batuk, muntah, dan demam. Dan sempat kehilangan indera penciuman. Dalam bayangan saya tidak ada terbersit suatu pikiran apapun kalau istri saya mengalami gejala COVID. Dan kita tetap berdoa, tetap diminumi obat paracetamol, dan puji Tuhan demamnya boleh turun dan bisa mencium tapi masih tipis. Itu tanggal 18 September. Lalu tanggal 19 September istri saya harus kontrol, kan operasi cesar harus kontrol. Dan pada saat itu istri saya mengalami sesak napas. Dalam bayangan saya
mungkin orang habis melahirkan pastikan namanya turun mesin, jadi badan itu terasa capek semua. Dan saya pun nggak ada pikiran sampai mengarah ke arah COVID. Lalu setelah ketemu dokter kandungan, kontrol, dokter sudah curiga. Bu, lebih baik ibu foto toraks. Karena untuk menjaga si kecil juga dan suami ibu. Lalu tanggal 19 malam foto torak dan hasilnya adalah banyak kabut putih di sekitar ronsen paru-paru istri saya. Dan dokter sudah bilang ini mengarahnya ke COVID. Istri sudah khawatir. Namun saya tetap menguatkan. Andai kata misal kena COVID sungguhan, dijalani aja. Kita tetap berusaha, tetap berdoa, Tuhan yang sembuhkan. Dan malam itu juga istri saya harus memakai semacam tabung oksigen di mulut karena saturasi oksigennya sudah di angka 78-79. Jadi kalau pakai tabung itu bisa 93 ke atas karena saturasi oksigen manusia pada umumnya adalah 97-98 ke atas. Jadi agak turun sedikit. Dan dokter anak yang menangani Alana langsung malam itu juga Alana harus ditorak, harus dirapit karena takutnya kena efek istri saya. Dan puji Tuhannya lagi, Alana hasilnya normal, tidak ada toraknya bagus, rapidnya non reaktif. Lalu tanggal 20 pagi, jam 1, jam 2 pagi, istri harus masuk ke HCU UNER karena sesak napas. Jadi dokter menganjurkan untuk segera dirawat ke UNER. Oke, kita akan merawat ibu di sana. Saya sudah berpikir kalau sudah masuk UNER berarti agak berat kondisinya. Tapi saya tetap berdoa. Bagaimanapun kondisinya, saya bersyukur karena apa? Si kecil Alana lahirnya maju tanggal 13 September. Andai kata Alana lahirnya tanggal 18 September, saya sudah nggak bisa mikir lagi. Karena apa? Karena istri saya pasti reaktif. Saya bersyukur di situ. Lalu tanggal 23 September kondisi Diana sudah semakin drop dan harus masuk ICU. Jadi dari HCU masuk ke ICU dan harus memakai respirator. Respirator itu sebelumnya ventilator. Jadi saturasinya sudah semakin buruk. Saya cuma berdoa sama Tuhan, saya kadang video call, voice call. Bun, apapun yang terjadi, jangan salahkan Tuhan. Dan kita harus percaya Tuhan itu baik. Jadi mungkin kita nggak tahu ya, kita berdua ini mau dibawa kemana. Rancangan Tuhan seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita harus tetap berserah, berdoa, dan selalu perkatakan perkataan iman. Ya, dia bilang gitu. Ternyata tanggal 24 hasil swab istri saya keluar dan memang positif. Tetapi CT value-nya itu masih di angka 34,49. Jadi kalau angka segitu itu masih taraf sembuhnya itu masih 70% bisa sembuh. Cuman semua itu tergantung dari kondisi pasien. Semakin imunnya bagus, semakin
pikirannya tidak sedih, tidak kalut, itu akan semakin naik. Saya pun terus support istri saya. Tanggal 25, dokter bilang, Pak, Ibu harus dikasih plasma darah dari darah yang bekas mantan penderita COVID yang sudah sembuh. Kenapa harus dikasih? Supaya bisa membantu. Oke Pak, oke Dok, saya setuju. Cuma nanti ya kita nggak tahu gejalanya seperti apa. Bisa sembuh, bisa kondisi badan ibu tidak bisa menerima. Dan ini langkah ini sudah kami lakukan. Dan semuanya itu kembali lagi ke kondisi pasien. Plasma darah berjalan jam 8 malam. Selama seminggu itu saya harus bolak-balik dari Duku ke UNER untuk antar barang-barang istri saya, untuk mengantar popok dan sebagainya. Saya pun sudah protokol memakai masker, memakai sarung tangan medis. Dan tanggal 26 jam 14.40 istri kondisinya sudah semakin drop dan harus diuap. Jadi uap itu untuk mengurangi, kan istri positif dan infeksi paru-parunya itu sudah semakin buruk. Jadi harus diuap. Dokter bilang, Pak, ini harus memakai ventilator full. Dalam artian itu semua pernafasan ibu itu dibantu dengan mesin, dengan setting yang paling maksimal. Jadi maksudnya Dok, ya mesin sudah setting paling maksimal, jadi harus memakai ventilator. Istri WA saya, kondisi takut, terus saya bilang, ikuti aja apa kata dokter, gitu. Saya bilang, jangan mikir alana, fokus ke kesembuhan dirimu dulu, gitu. Gak mau Bun, aku gak mau kayak gini. Ya pasti kamu bisa sembuh, saya bilang gitu. Kita kepengen menua bersama. Ya, jalani aja aku. Ya dalam pikiran saya sudah terbersit yang namanya kehilangan. Kenapa? Karena andai kata ada mujizat, saya percaya Tuhan pasti kasih mujizat. Tetapi kalau Tuhan berkata lain, saya pun harus siap. Lalu dokter dan tim masang ventilator dan sebagainya sudah selesai. 26 malam, sekitar jam 8, jam 9, jam 10, itu dokter sudah telepon saya, sudah standby, telepon saya, Pak, saturasinya di angka segini, Pak, saturasinya di angka segini. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Bisa saya bayangkan itu sedang berjuang ya. Saya pun tetap berdoa di rumah. Dan tanggal 27 September hari Minggu, saya ditelepon oleh rumah sakit subuh jam 4:30, dokter bilang kondisi ibu tinggal menunggu waktu. Jadi istilahnya kalau ventilator dilepas, ya sudah, ibu sudah dipanggil Tuhan. Gimana Pak? Dokter nanya balik ke saya. Saya jawab, ya tetap aja dipasang Dok, aku bilang gitu. Saya tetap berdoa dan jam 6.30 ternyata istri saya sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya nggak sempat melihat karena pasien COVID itu tidak boleh dikunjungi, kita hanya boleh lihat semacam layar gede gitu, di monitor gitu. Dan perasaan saya waktu itu tentu down. Jadi saya merasa di titik terendah saya selama saya hidup. Kenapa? 13 Alana lahir, 18 Diana ulang tahun, dan 27
Tuhan harus memanggil pulang. Kenapa harus di bulan yang sama? Tetapi saya coba merenung, Tuhan sudah selamatkan Alana dan mami saya juga diswab negatif, saya pun harus diswab 5 kali baru hasilnya negatif. Puji Tuhan hari ini sehat. Dan mungkin yang saya imani adalah rancangan dan rencana Tuhan itu tidak mudah kita mengerti. Dan namanya ajal itu siap-siap menjemput kita pun Tuhan sudah punya suratan takdir sendiri. Tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaannya itu kita hanya bisa berjalan di dalam langkah yang Tuhan tetapkan. Jadi sekalipun kita sudah berusaha sekuat mungkin, kalau Tuhan bilang, oke, Diana sudah waktunya, oke Stefanus sudah waktunya kamu pulang, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan dinilai Tuhan. Jadi lewat peristiwa kehilangan istri saya ini, sebagai manusia tentu berat. Tapi saya pun masih belajar untuk sudah mengikhlaskan. Jadi memang sudah jalannya itu seperti itu. Kita nggak perlu protes kepada Tuhan, kita nggak perlu marah kepada Tuhan, tetapi kita harus tetap menjalani hidup ini dengan semangat dan tetap berjalan di dalam rancangan dan jalan Tuhan, meskipun kadang kita tidak mengerti. Kiranya kesaksian yang saya bagikan ini dapat menguatkan kita semua dan kita dapat memasuki tahun 2021 dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Setiap anggota keluarga pasti punya cerita. Kegagalankah atau keberhasilankah? Suka atau duka? Ada yang datang dan ada yang pergi. Apakah yang Anda rencanakan terjadi seperti yang Anda harapkan? Atau malah yang tidak pernah Anda bayangkan, itu yang Anda dapatkan? Apa cerita Anda dari tahun ini? Mari kita bagikan kepada anggota keluarga lainnya. Saudara, mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2020 ini ya Bapa, kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Karena sungguh kami menyadari bahwa perjalanan panjang kami di tahun ini tidak mungkin dapat kami lalui tanpa penyertaan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin menutup tahun ini juga dengan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu lah yang terus kami pegang sepanjang tahun 2020 ini. Dan firman inilah juga yang akan memandu kehidupan kami selanjutnya. Oleh karena itu saat ini kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Agar firman Tuhan yang boleh kami renungkan dapat menjadi bekal untuk kami mengakhiri tahun 2020 ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab 1 Raja-Raja, pasal 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku,
Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, yang memelihara dan juga yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Apakah Anda suka mengingat kembali peristiwa-peristiwa di masa lampau yang telah Anda lalui? Peristiwa mengingat kembali disebut dengan anamnesis. Momen pergantian tahun seperti saat ini adalah momen yang tepat untuk kita juga melakukan anamnesis. Momen pergantian tahun janganlah hanya diisi dengan selebrasi, pesta, dan perayaan saja. Alangkah bijaksananya bila kita juga mengingat-ingat kembali perjalanan selama 366 hari yang telah dilalui sepanjang tahun 2020. Kita beranamnesis. Setiap peristiwa yang terjadi seperti sebuah film yang terputar kembali di memori otak kita. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis. Kita mengingat saat Tuhan mengizinkan pergumulan berat yang harus kita jalani. Tetapi di saat yang sama kita juga mengingat saat Tuhan memberi kita berkat melalui orang-orang yang tidak kita duga. Ada sukses, ada gagal, ada jatuh, ada bangun. Kita mengingat saat apa yang kita kerjakan dan usahakan terasa gagal dan kita sangat terpukul. Tetapi di saat yang sama kita juga mengingat saat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Ada sehat, ada sakit, ada kehidupan, ada kematian, ada yang datang dan ada yang pergi. Semuanya itu menjadi satu rangkaian yang sudah kita lalui. Saudaraku, apa yang Anda rasakan saat di penghujung tahun ini? Saat Anda mengingat itu semua. Beragam perasaan dan sikap bisa muncul dalam hati kita.
merasa kecewa, ada kemarahan, bahkan kepahitan saat mengingat segala yang buruk yang kita alami. Kita marah, kita kecewa terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, atau kepada anak kita. Kita marah dan kecewa terhadap kerabat, tetangga, atau bahkan teman sepelayanan. Dan mungkin kita juga marah dan kecewa kepada Tuhan. Semua perasaan negatif itu tiba-tiba muncul saat kita beranamnesis. Akibatnya, kita menutup tahun 2020 ini dengan murung. Kita menutup tahun ini dengan apatis dan juga mungkin luka yang begitu dalam. Namun sebaliknya saudara, mungkin saja kita juga bisa diliputi dengan perasaan sukacita, perasaan gembira yang luar biasa saat kita mengingat adanya kesuksesan, pencapaian-pencapaian tertentu, untung besar yang kita dapatkan di tahun ini. Perasaan bangga meluap dalam hati. Tapi berhati-hatilah saudaraku, karena segala perasaan yang meluap tadi dapat menutup mata dan hati kita. Sukacita yang terlalu berlebihan dapat menjebak kita pada euforia dan perasaan yang gembira terlalu berlebihan. Akibatnya kita bisa mudah jatuh dalam kekecewaan seandainya di tahun yang baru kita mengalami peristiwa yang buruk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saat kita melakukan anamnesis di akhir tahun ini, janganlah kedua perasaan dan sikap tadi yang muncul. Jangan sedih, marah, atau kecewa yang berlebihan. Jangan pula senang, gembira, dan sukacita yang berlebihan. Saudaraku, Salomo meneladankan kepada kita bagaimana sikap yang bijaksana ketika melakukan anamnesis. Saat Salomo mengingat kembali akan karya Allah yang mengalir dalam perjalanan hidupnya, Salomo mengingat dan merasakan kasih setia yang diberikan Allah, baik kepada Daud ayahnya dan juga kepada dirinya. Salomo mengingat betapa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi di saat yang bersamaan, Salomo juga merasa khawatir. Dia menjadi raja di usianya yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini menjadi ruang kerapuhan dalam diri Salomo. Saudara, di satu sisi Salomo yakin dan percaya bahwa ia memiliki Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setianya. Namun di sisi lain Salomo juga mengalami berbagai kekhawatiran karena ia menyadari keterbatasannya. Itulah yang Salomo rasakan saat ia beranamnesis. Saat ia mengingat-ingat kembali perjalanan kehidupannya. Bukankah kita juga sering seperti itu, saudara? Saat kita mengenang hari-hari yang telah lewat, kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Tetapi sekaligus di saat yang sama kita pun diajak menyadari
keterbatasan kita. Karena itulah Salomo meminta agar ia diberikan hati yang bijaksana. Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Mari saudara, di akhir tahun ini kita pun meminta hal yang sama. Di malam penghujung tahun ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Bukan sekedar meminta kekayaan, kesuksesan, kesehatan, atau berkat-berkat lainnya. Tetapi terlebih lagi kita meminta Allah untuk melimpahi kita dengan hikmat dan kebijaksanaan. Agar pada saat kita menutup tahun 2020 ini, kita bisa melihat bahwa segala yang telah kita lalui itu adalah penyertaan dan kasih Tuhan. Dan pada saat kita akan memasuki tahun yang baru esok hari, kita dimampukan untuk menimbang segala peristiwa secara bijaksana. Kita diajak untuk mampu merasakan dan mensyukuri segala peristiwa yang telah kita lalui. Baik itu kesuksesan dan kegagalan, baik itu sehat ataupun sakit, kita tetap mampu dengan bijaksana menyikapi segala sesuatunya. Saudaraku, beberapa jam lagi kita akan menutup tahun 2020 dengan 1001 cerita di belakangnya. Mari kita melakukan anamnesis. Mari bersama seluruh keluarga kita mengingat kembali pengalaman yang lalu. Agar kita dapat mengakhiri tahun ini dengan bijaksana. Bijaksana dalam mengingat, bijaksana dalam merasakan, bijaksana dalam menggumuli, bijaksana dalam mensyukuri setiap kehadiran Tuhan. Selamat menutup tahun 2020 dengan bijaksana. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat dan doa syukur akhir tahun. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau di penghujung tahun 2020 ini kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu bahwa sesungguhnya kami memiliki Allah yang setia, yang terus menyertai perjalanan kami hari demi hari melalui berbagai peristiwa di sepanjang tahun 2020 ini. Oleh karena itu di penghujung tahun ini kami ingin meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Agar pada saat kami melakukan anamnesis, pada saat kami mengingat-ingat kembali peristiwa demi peristiwa di tahun 2020 ini, kami dapat menyikapinya dengan bijaksana. Kami dapat menggumulinya, bahkan mensyukuri setiap peristiwa-peristiwa itu karena sungguh ada Tuhan yang hadir di sana. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami pun percaya bahwa waktu-waktu selanjutnya di tahun yang baru yang esok akan kami songsong, di situ juga ada kasih setia Tuhan. Kami percaya dengan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, kami akan melalui hari-hari kami ke depan juga dengan bijaksana. Ya Bapa, di penghujung tahun ini kami ingin menaikkan doa permohonan kami untuk keluarga kami,
untuk orang-orang yang kami kasihi. Kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kami. Terlebih khusus kami ingin berdoa untuk kesehatan setiap kami ya Bapa. Biarlah kami boleh diberikan kekuatan dari Tuhan. Masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Berikan kami kondisi tubuh yang prima agar kami boleh terus berkarya dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengakhiri tahun 2020 dalam kondisi yang sakit, lemah tubuh. Tuhan beserta mereka. Berikanlah pengharapan dan juga kesembuhan. Bagi mereka yang menutup tahun ini dengan berbagai ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan mungkin luka-luka di hati mereka. Pulihkanlah satu persatu umat-Mu ya Bapa. Agar kami boleh menutup tahun ini dengan hati yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di berbagai tempat dalam kebaktian tutup tahun malam hari ini. Tuhan juga berkati satu persatu gereja-gereja agar mereka boleh melakukan ibadah tutup tahun juga dengan hikmat. Terlebih khusus untuk gereja Tuhan di GKI PTI, Tuhan juga sertai. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pelayan-Mu, bagi para hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tempatkan. Biarlah kami boleh melakukan pelayanan ini dengan hikmat dari Tuhan sendiri. Sehingga apa yang boleh kami karyakan, itu juga boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami. Kami percaya Engkau terus menyertai kehidupan bangsa dan negara kami sehingga bangsa dan negara kami boleh keluar dari setiap krisis yang ada. Ya Bapa, sekali lagi kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala peristiwa yang boleh Tuhan izinkan kami alami di sepanjang tahun 2020. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami naikkan seluruh doa, syafaat dan ungkapan syukur kami. Amin. Sambil beranamnesis mengenang peristiwa di sepanjang tahun 2020, kita berkomitmen untuk mengakhiri tahun ini dengan bijaksana. Kita berkomitmen untuk mau menempa diri menjadi lebih baik di tahun yang baru. Sekarang waktunya, jangan tunda-tunda karena hidup ini singkat. Maka pakailah waktumu dengan bijaksana. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan
Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, ibadah kami akan segera berakhir. Tahun 2020 juga akan segera berakhir. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus yang telah menyertai kami di sepanjang tahun 2020, yang juga akan terus menyertai kami di tahun-tahun selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.